Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas A1 PGSD semester 5 akan mempresentasikan literasi menulis dan pembelajarannya. Perkenalkan, nama saya Putri Hawalia, NIM 31. Saya Sita Salsabila, NIM 075. Saya Dita Kusuma Wardaya, NIM 028. Saya Zulastriana Ma'rufah, NIM 011. Saya Siti Nadira, NIM akhir 47. Saya Irma Rizky Amalia, NIM AG 045. Literasi menulis. Definisi literasi menulis menurut Yunus Abidin. Literasi menulis adalah proses yang berisi serangkaian aktivitas siswa dalam rangka menghasilkan sebuah literasi yang kompleks dan cermat di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Orientasi literasi menulis. Dalam prosesnya, literasi menulis seharusnya dikemas dan diterapkan melalui penciptaan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yaitu manfaat literasi menulis. Manfaat ini ada 5. Yang pertama, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir dan analisa. Yang ketiga, melatih keterampilan menulis. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja otak. Yang terakhir yaitu menambah kosakata. Literasi menulis. Yang pertama, dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis dalam suatu karya tulis. Yang keempat, dapat membantu meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat secara luas. Unsur-unsur literasi menulis menurut pendapat Gie dalam buku Nuruddin, unsur dalam menulis terdiri dari 1. Gagasan dapat berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan yang ada dalam pikiran seseorang. 2. Tuturan atau narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi adalah pengungkapan gagasan sehingga dapat dipahami oleh pembaca. 3. Tatanan adalah tata tertib pengaturan dan penyusunan gagasan dengan mengindahkan berbagai asas, teknik, dan lainnya. 4. Wahana atau alat dalam menulis yaitu sarana pengantar gagasan berupa bahasa tulis yang terutama menyangkut kosakata, gramatika, dan retorika. Prosedur literasi menulis. Prosedur dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan. 1. Bimbingan pra menulis. 2. Penyadaran menulis. 3. Pembuatan peta konsep. 4. Membuat daftar pertanyaan. 5. Melengkapi data. Selanjutnya, pada saat pembuatan draft, terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan. Yang pertama, menulis dan menuangkan ide. Yang kedua, menulis berkelompok. Yang ketiga, menulis kutipan. Yang keempat adalah menulis informasi penting yang akan disampaikan. Tahapan menulis. Suatu aktivitas yang dijalankan siswa dalam rangka menentukan ide apa yang akan ditulisnya, memilih topik, menentukan tujuan penulisan, memperhatikan sasaran karangan, mengumpulkan informasi pendukung dan ide, sehingga muncul sebuah karangan atau alur yang dikenal dengan istilah kerangka karangan. Menulis. Tahap menulis di mana penulis mulai mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuatnya.
Untuk mengembangkan karangan penulis harus menggunakan kalimat, tanda baca, kaidah ejaan, dan paragraf sehingga dihasilkan sebuah tulisan yang baik dan benar. Pasca menulis, suatu aktivitas untuk menyunting dan menyempurnakan tulisan yang dihasilkan atau revisi. Giat menumbuhkan kebudayaan menulis pada anak, menumbuhkan kecintaan dan kebiasaan anak dalam hal membaca. Dengan banyak membaca, rasa kebahasaan anak akan berkembang. Gunakan kata-kata pujian sebagai cara yang efektif untuk memotivasi anak dalam menulis. Lalu bentuk kegiatan menulis yang bisa dikerjakan guna menumbuhkan budaya menulis pada anak antara lain menulis puisi, menulis kalimat deskriptif, menulis doa, menulis jurnal atau catatan harian. Menurut Reagan, faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis ada 3. Yang pertama, maksud dan tujuan sang penulis. Yang kedua, pembaca atau pemirsa. Yang ketiga, waktu dan kesempatan. Sedangkan faktor yang dapat meningkatkan minat menulis, pertama, ada motivasi. Kedua, membaca buku. Ketiga, bahasa pergaulan. Dan keempat, metode pembelajaran. Kasih buat pohon keaksaraan di setiap kelas. Langkah kegiatan 1. Guru menyuruh siswa menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. 2. Guru menyuruh siswa untuk membentuk pohon literasi keaksaraan yang nantinya berisi cita-cita masing-masing siswa ataupun materi-materi tentang pembelajaran. 3. Setelahnya masing-masing siswa membentuk daun-dedaunan yang berisi nama masing-masing siswa, cita-cita dari siswa. 4. Setelah judul jadi, dedaunan itu ditempelkan di pohon keaksaraan. 5. Pohon yang sudah jadi ditaruh di sudut masing-masing kelas. Buat sudut baca di berbagai titik di sekolah. Langkah kegiatan. Guru membuat konsep pojok baca, kemudian mulai menyiapkan segala perlengkapannya. Kemudian, guru menyuruh siswa membuat desain tulisan sebagus mungkin, lalu ditempelkan menjadi hiasan di pojok baca. Setelah itu, bagian kelas sudah terbuat, siswa memperlihatkan hasil karyanya kepada guru dan teman-temannya yang lain. Kemudian, guru memberi reward kepada salah satu siswa yang memiliki karya yang sangat bagus. Kemudian, kegiatan dimulai. Masing-masing siswa bisa membaca buku setelah kegiatan menulis sudah terselesaikan. Literasi pembuatan lembar kerja untuk literasi siswa di setiap kelas. Langkah kegiatan. Pertama, guru memberi arahan pada siswa. 2. Siswa menyiapkan kain flanel dan gantung papan flanel di depan kelas. Ketiga, gambar karya keaksaraan siswa ditempelkan di kain flanel. Keempat, setelah sudah siap, papan buletin ditempelkan pada kain flanel yang berisi tulisan keaksaraan siswa. Yang terakhir, siswa menampilkan hasil karya tulisan di depan kelas. Langkah-langkah menulis catatan harian yaitu 1. Buku harian kita bermanfaat. 2. Jadwalkan waktu untuk menulis. 3. Jangan khawatir tentang pendapat orang lain. 4. Buat pertanyaan untuk masukan. 5. Gunakan peristiwa yang terjadi untuk masukan singkat. 6. Jangan menyerah jika kita melewati satu hari. Langkah-langkah membuat teks anekdot yaitu 1. Menentukan topik. 2. Mencari bahan referensi. 3. Menentukan pesan yang akan disampaikan atau sindiran yang akan disampaikan. 4. Menentukan unsur lucu, konyol, jengkel. 5. Menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. 6. Mengembangkan teks anekdot. 7. Menyunting teks anekdot. Menulis puisi. Langkah-langkah menulis puisi yaitu 1. Menemukan ide. 2. Menemukan imajinasi. 3. Tema yang tepat. 4. Buat judul yang menarik. 5. Menggunakan kata-kata indah. 6. Buat lirik yang menarik. 7. Perwajahan atau topografi. 8. Gunakan majas. Membuat kalimat deskripsi. Langkah-langkah kegiatan membuat kalimat deskripsi yaitu 1. Menentukan atau memilih tema atau topik karangan. 2. Menetapkan tujuan. 3. Mengumpulkan informasi atau bahan. 4. Membuat kerangka tulisan. 5. Mengembangkan kerangka karangan.
Pemberdayaan mading di sekolah. Langkah pembuatannya yaitu siswa wajib untuk membaca buku bebas atau mencari referensi apapun di sekitar sekolah setidaknya selama 10 menit sampai 20 menit. Setelah itu wajib siswa untuk membuat laporan, karangan, atau resume dari apa yang dibacanya tersebut, lalu diamati dan hasilnya ditempelkan pada mading. Yang selanjutnya ada jadwal wajib kunjungan perpustakaan. Langkah kegiatannya yaitu yang pertama, guru memberi arahan kepada siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Lalu sebelum guru memberi motivasi kepada siswa agar mereka semangat untuk datang ke perpustakaan, guru mengatur jadwal berkunjung siswa, lalu siswa diwajibkan saat datang ke perpustakaan mengambil beberapa buku untuk dibaca. Selanjutnya, tidak hanya untuk dibaca, guru mewajibkan siswa untuk meresum informasi apa aja yang telah siswa dapatkan dari bacaan buku yang ada di perpustakaan tersebut. Kasih buat pohon keaksaraan di setiap kelas. Langkah kegiatan 1. Guru menyuruh siswa menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. 2. Guru menyuruh siswa untuk membentuk pohon literasi keaksaraan yang nantinya berisi cita-cita masing-masing siswa ataupun materi-materi tentang pembelajaran. 3. Setelahnya masing-masing siswa membentuk dedaunan yang berisi nama masing-masing siswa, cita-cita dari siswa. 4. Setelah judul jadi, dedaunan itu ditempelkan di pohon keaksaraan. 5. Pohon yang sudah jadi ditaruh di sudut masing-masing kelas. Buat sudut baca di berbagai titik di sekolah. Langkah kegiatan. Guru membuat konsep pojok baca, kemudian mulai menyiapkan segala perlengkapannya. Kemudian, guru menyuruh siswa membuat desain tulisan sebagus mungkin, lalu ditempelkan menjadi hiasan di pojok baca. Setelah itu, bagian kelas sudah terbuat, siswa memperlihatkan hasil karyanya kepada guru dan teman-temannya yang lain. Kemudian, guru memberi reward kepada salah satu siswa yang memiliki karya yang sangat bagus. Kemudian, kegiatan dimulai. Masing-masing siswa bisa membaca buku setelah kegiatan menulis sudah terselesaikan. Literasi pembuatan lembar kerja untuk literasi siswa di setiap kelas. Langkah kegiatan. Pertama, guru memberi arahan pada siswa. 2. Siswa menyiapkan kain flanel dan gantung papan flanel di depan kelas. Ketiga, gambar karya keaksaraan siswa ditempelkan di kain flanel. Keempat, setelah sudah siap, papan buletin ditempelkan pada kain flanel yang berisi tulisan keaksaraan siswa. Yang terakhir, siswa menampilkan hasil karya tulisan di depan kelas. Berikut ini RPP kita.